wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjutkan belajar untuk Java kita. Kali ini kita akan coba bahas mengenai percabangan. Mengenai percabangan, untuk pertama kali kita akan coba menggunakan pengembangannya menggunakan if dan else ya. Nah, ini sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas sedikit mengenai if dan else. Nah, ini if else untuk yang hal-hal yang biasa. Kita akan coba dengan kasus yang lain barangkali. Misal seperti ini. Kita coba buat file baru. Kemudian kita beri nama percobaan 6. Percobaan 6. Oke, kita buat kelas baru. Buat metodnya public static void main x, kemudian buka bodinya. Misal kita akan membuat sebuah kasus untuk if else pengkondisian pemberian nilai, misalkan seperti itu. Sebelumnya if else yang ini misalnya hanya satu kondisi. Dalam kasus lain misalnya kita buat satu variabel untuk integer, misal nilai. Nah, misal nilai ini kita beri nilai defaultnya 50, misal if nilai lebih dari 0, misal seperti itu, maka lulus misalnya. Ini untuk satu kondisi, misalkan nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau misalkan satu kondisi. If dan else ini lebih kurang kita maknai analoginya seperti sebab akibat. Ini menjadikan sebabnya. Kalau misalkan kondisi nilai ini lebih dari 0, ini menjadi sebab, maka akibatnya yang muncul adalah outputnya berupa keterangan lulus. Nah, kalau misalkan kita ingin kembangkan menjadi dua kondisi, maka kita buat ada kondisi defaultnya. Ada kondisi default, misal sistem print ya, print line Anda tidak lulus. Misal ini kalau misalnya nilainya lebih dari 50, maka apa yang terjadi? Seharusnya apa coba? Anda tidak lulus ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kalau ada dua kondisi. Jika ingin dikembangkan menjadi lebih dari dua kondisi itu ada kondisi yang memungkinkan, true, yang sifatnya true. Kemudian ada kondisi default yang false. Nah, kalau ingin dikembangkan menjadi lebih dari dua kondisi, kita akan tambahkan di sini. Ya. Misalnya if, else, ada if-nya. Kondisi yang kedua seperti apa? Misalkan nilai, ya, misalnya ini nilai lebih besar sama dengan 8. Ya, maka terbaik, misalnya seperti itu ya. Misalkan nilai lebih besar sama dengan 6. Oke, sebentar.
Nah, ini kondisi defaultnya. Nah, seperti ini misalnya. Ini lebih dari 2 kondisi. Jadi misalkan ada 3 kondisi. Ada kondisi yang jika nilainya lebih dari 8, maka nilainya sangat baik. Kalau lebih dari 6, artinya 6 sampai 7 ya, 6 sampai 7, ini nilainya baik. Kalau di bawah selain itu, maka nilainya buruk ya, misal seperti itu. Kita coba nilainya kita set menjadi 7, maka seharusnya yang muncul adalah, kita coba lihat, nah nilainya baik, seperti itu. Kalau misalkan nilainya kita set menjadi 5, maka yang muncul adalah buruk ya, saat seperti itu. Nah, ini kasus yang sederhananya. Misal untuk kasus lain, kita misalkan untuk membuat diskon ya, informasi diskon. Untuk informasi diskon, misal ya, kita buat sebuah variabel total harga. Nah, kita coba akan masukkan utility scanner. Nanti kita akan coba masukkan kalau misalkan member ya, kalau misalkan member, maka ia dapat diskon. Misalnya kalau ia member dapat diskon. Kemudian kalau misalkan belanjanya member dan belanja lebih dari 200, diskonnya 20%, misalnya seperti itu. Nah, kita akan coba buat ini dalam kasus if-nya bersarang. Jadi ada if di dalam if ya. Ini terlihat rumit, tapi kalau misalnya kita runut logikanya secara pelan-pelan, ini tidak akan rumit. Nah, kita akan coba menggunakan utility scanner. Misal sistem ini misal total harga ya, total harga kita tangkap untuk inputan yang akan kita masukkan nanti, kita tangkap di total harga. Jangan lupa import utility-nya Java utility scanner. Oke. Nah, kondisi total harga ini nanti akan menentukan kita. Jadi kalau misalkan total harganya ya, total harganya lebih dari 100.000, ada tutup kurung, ini akibat yang akan ditimbulkan jika harga 100.000 lebih dari 100.000. Nah, akibat yang muncul ini berada di dalam kurung kurawal seperti ini. Nah, jadi runutnya seperti itu. Ini menjadi sebabnya, ini kondisi sebabnya, dan ini akibatnya. Nah, statement dari akibat yang akan kita munculkan, misalkan kita munculkan berhak mendapat diskon 20% ya. Kondisi defaultnya kita coba pelan-pelan buat 2 kondisi dulu. Belum mendapat diskon. Kita coba run.
2 ya. Kita coba run yang ini. Nilainya kita inputkan, misalkan 120.000. Nah, Anda berhak mendapat diskon ya. Nah, jangan lupa tanggapan di sini kita buat informasinya. Kan total harga. Nah, kemudian kita akan buat if bersalang. Jadi misalkan kita ingin tahu kalau misalkan dia member atau tidak ya. Dia member atau tidak. Nah, ini sebelumnya di sini. Kita akan masukkan apakah member ya. Kita buat ininya 1 atau 0 aja. Kita tangkap member atau tidaknya. Nah, di sini misal ya, ini akan kita buat bersarang. Jadi kondisi ini adalah kondisi kalau misalkan member ya, mendapatkan diskon 20%. Nah, kita akan masukkan ini di dalam sebuah kondisi ya, sebuah if lagi. Jadi misalkan ya, member sama dengan 1, maka akan kita masukkan di luarnya ya. Nah, di luarnya seperti ini. Nah, jadi di dalam if ada if lagi. Kemudian kondisi defaultnya misalnya seperti ini. Kita akan cetak kalau misalnya bukan member, kondisi total belanjanya lebih dari 100.000, ini maka diskonnya hanya 5%, misalnya seperti itu. Kalau member diskonnya 20%. Misal ini nanti akan kita modifikasi lebih lanjut. Sementara seperti ini ya, jadi bacanya seperti ini. Kalau misalkan member dan total harga belanjanya lebih dari 100.000, kalau member dan total harga lebih dari 100.000 maka dapat diskon 20%. Jika kurang dari 100.000 berarti seperti itu, maka belum mendapat diskon. Kalau bukan member namun total belanjanya lebih dari 100.000, maka diskonnya ada tapi hanya 5%. Jika kurang dari 100.000 maka ini belum mendapatkan diskon. Nah, seperti itu. Kita akan coba jalankan. Apakah member ya, total harganya 120.000
1.500 misal. Berhak mendapat diskon 20% ya. Kita coba run lagi. Kalau kondisinya 0, bukan member, namun belanjanya hanya 50.000, maka belum mendapat diskon. Nah, kalau member, belanjanya 50.000 juga belum mendapat diskon. Kalau misalkan bukan member dan total belanjanya lebih dari 100.000, maka dapat diskon tapi hanya 5%. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisinya. Ini yang if else yang biasa, hanya di luaran saja if else nya. Dan ini adalah contoh untuk if else bersarang. Nah, seperti itu. Kita akan coba pisahkan, memberi komentar. Kita kalau misalkan memberikan komentar pada baris kode, ini kita tambahkan karakter garis miring 2 kali. Jadi misalkan untuk percabangan if else ya. Kemudian di sini kalau dia multi line, kita tambahkan seperti ini, garis miring bintang, dan penutupnya bintang garis miring. Nah, ini untuk percabangan if bersarang ya. Jadi if di dalam if ya. Nah, untuk contoh lain selain if else juga ada switch case. Nah, juga ada switch case. Ini barangkali keseluruhan kodenya. Nah, di sini kita coba jelaskan satu persatu. Jadi sini ini percabangan if else-nya yang biasa. Kita buat variabel nilai sebagai inputannya. Kemudian di sini ada beberapa kondisi. Ada 3 kondisi. Jadi kalau misalnya nilainya lebih dari 8, maka nilainya sangat baik. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 6, maka nilainya baik. Dan kondisi defaultnya artinya nilainya di bawah 6, maka kondisi atau outputnya muncul, statement outputnya muncul sebagai akibatnya nilainya buruk ya. Kemudian untuk percabangan if bersarangnya, di sini kita akan buat 2 variabel untuk mengetahui yang member atau tidak. Kemudian ada total harganya. Di sini kita gunakan utility keyboard, utility scanner ya. Utility scanner kita tangkap untuk informasi apakah member atau tidak. Nah, isiannya inputannya adalah 1 dan 0. 1 untuk ya dan 0 untuk tidak, misalnya seperti itu. Kita tangkap inputnya yang dapat dari hasil pertanyaan apakah member atau tidak di variabel member yang sudah kita deklarasikan di atas sebelumnya. Kemudian kita tangkap inputan total harga ini di variabel total harga yang sudah kita deklarasikan di atas juga. Kemudian di sini ada if bersarang ya, kita buat kalau misalkan ia member, if member sama dengan 1 ya, sama dengan itu kita buat sama dengannya 2, jadi jangan hanya 1. Nah, kemudian kalau misalkan keterangan total harganya lebih dari 100.000, maka ia berhak mendapat diskon 20%. Jika tidak, belum dapat diskon. Kemudian else-nya di sini, walaupun tidak ada if member sama dengan 2 kali 0, tapi ini secara default ini akan menginformasikan bahwa selain member sama dengan 1, maka ini berlaku kondisi yang ini. Nah, berarti ini bukan member
atau member isian lengkapannya selain satu. Ini kalau misalnya total harganya lebih dari 100.000 dapat diskon tapi hanya 5%. Jika total harganya kurang dari 100.000 atau kurang, maka belum dapat diskon. Kalau misalnya 100.000 ini termasuk dalam yang mendapat diskon, maka buat tambahkan sama dengan di sini. Nah, di sini juga sama dengan. Nah, untuk kondisi lain, misalnya menggunakan suitcase, kita akan coba buat file baru saja. Percobaan 7 buat Java. Oke, setelah pembuatan kelas percobaan 7, kita akan coba buat percabangan di sini menggunakan suitcase. Kita buat metode public static void main. Nah, di sini kita akan coba misalkan buat variabel string misalnya hari gitu ya. Kita akan kasih keterangan di sini misalkan hari Kamis. Nah, suite-nya seperti apa? Suite hari seperti ini. Nah, misal case kalau hari Senin kita ngapain gitu ya. Ini saya belajar Java. Break. Kemudian case-nya selanjutnya kalau hari Selasa ngapain ya. Belajar misal kalau nggak pakai break juga nggak masalah nih sepertinya. Oke, ini titik 2 ya. Oke, misal sampai hari Kamis saja, kemudian keterangan defaultnya. Nah, default artinya selain dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, berarti misalkan libur ya. Oke, kita coba jalankan. Belajar Kotlin ya. Misalkan kita buat harinya Minggu. Nah, seperti itu, libur ya. Barangkali ini untuk contoh percabangan. Sebelumnya kita sudah cobain untuk percabangan menggunakan if. Ada if else dengan satu kondisi, dua kondisi, lebih dari dua kondisi. Kemudian ada if bersarang ya, if di dalam if seperti ini. Kemudian percabangan lainnya juga menggunakan switch dan case. Barangkali cukup video kali ini, kita lanjut di video lain. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.